Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Novania Trianita, NIM 22002039. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang epistemologi ilmu administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu konsep epistemologi ilmu administrasi pendidikan. Epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme artinya adalah pengetahuan, sedangkan logos artinya teori. Epistemologi adalah sebuah kajian yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, dan metode pengetahuan. Epistemologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempelajari dan menetapkan skop jenis ilmu pengetahuan serta dasar pembentukannya. Pembagian ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia merupakan kajian epistemologi dalam usaha pengayaan manusia di bidang ilmu pengetahuan, antara lain ilmu administrasi, baik yang berkaitan dengan tentang etika, estetika, maupun cara atau prosedur untuk memperolehnya. Materi yang kedua yaitu filsafat epistemologi ilmu administrasi pendidikan. Yang pertama, aliran objektivisme. Dalam pandangan aliran objektivisme, objek-objek fisik yang diobservasi atau yang diteliti itu bersifat independen di hadapan subjek yang meneliti. Subjek yang meneliti bersifat pasif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan yang dianggap berperan adalah objek pandangan. Seperti ini disebut dengan realisme epistemologi atau monisme epistemologi. Yang kedua yaitu aliran subjektivisme. Subjektivisme mengenai kepada apa yang berasal dari pikiran, kesadaran, ego, diri, persepsi kita, putusan pribadi kita, dan bukan dari sumber-sumber objektif. Hanya individual yang tahu. Subjektif sering dipakai untuk menunjukkan pencapaian putusan-putusan yang didasarkan pada alasan-alasan emosional atau prasangka. Subjektivisme atau yang terkadang sering juga dikenal dengan sebutan relativisme individual atau relativisme subjektif ini putusan-putusan yang didasarkan pada alasan-alasan emosional atau prasangka. Subjektivisme atau yang terkadang sering juga dikenal dengan sebutan relativisme individual atau relativisme subjektif ini adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa setiap individu berhak menentukan kaidah moralnya sendiri. Meskipun kaidah moral kebanyakan individu dalam masyarakat tertentu pada praktiknya terlihat sama, yaitu yang berpendirian bahwa penilaian baik buruk dan benar salah tergantung pada masing-masing orang. Yang ketiga yaitu aliran skeptisisme. Istilah skeptisisme berasal dari kata Yunani yaitu skeptomal yang secara harfiah berarti saya pikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan secara bahasa skeptisisme berarti keraguan. Secara terminologi, skeptisisme berarti memperhatikan dengan cermat, teliti. Skeptisisme merupakan suatu bentuk aliran yang perlu untuk dikenal dan diperhatikan secara seksama. Karena skeptisisme adalah satu-satunya aliran yang secara radikal dan fundamental tidak mengakui adanya kepastian dan kebenaran itu. Atau sekurang-kurangnya skeptisisme menyaksikan secara mendasar kemampuan pikiran manusia untuk memperoleh kepastian dan kebenaran pengetahuan. Yang keempat yaitu aliran kritisisme. Aliran kritisisme adalah asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran akal sehat atau asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran ilmiah. Yang kelima yaitu aliran fenomenologis. Fenomenologi secara etimologis dari bahasa Yunani painomenion yaitu painomai, menampakkan diri.
dan logos akal budi. Fenomenologi adalah ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang mendahului filsafat atau bagian dari filsafat. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, fenomenologi adalah ilmu penentuan kesimpulan dari adanya gejala tentang manusia dan kesadarannya. Manusia yang tahu dan mengalami pengetahuan yang kita miliki hanya pengetahuan yang dapat dicapai oleh kesadaran manusia. Yang keenam yaitu aliran positivisme. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Ia menganut paham empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan komunitas dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Eksperimen memerlukan ukuran-ukuran yang jelas. Misalnya, untuk mengukur jarak kita harus menggunakan alat ukur, misalnya seperti meteran. Untuk mengukur berat menggunakan neraca atau timbangan, misalnya kiloan. Dari itulah kemajuan sains benar-benar dimulai. Kebenaran diperoleh dengan akal dan didukung oleh bukti empirisnya. Dan alat bantu itulah bagian dari aliran positivisme. Jadi, pada dasarnya positivisme suatu aliran yang dapat berdiri sendiri. Aliran ini menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang epistemologi ilmu administrasi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.